mantan Pemret yang saya tahu dari Bu Sumsel dan Sri Pos Mas ya. Lalu SPS Riau nanti mungkin juga akan ada rapat-rapat sendiri, tapi dari SPS Pusat tidak memberikan arahan. Itulah satu fenomena luar biasa, setiap orang menjadi perusahaan media. Siapa kita? SPS Riau. Keren. Oke. Suasana Bandara Hang Nadiem Batam pada Kamis siang 30 Mei 2024 terlihat lain dari biasanya. Pasalnya Bandara Hang Nadiem Batam kedatangan tamu spesial yaitu rombongan pengusaha yang tergabung dalam Serikat Perusahaan Pers atau SPS Cabang Riau. Sekitar 40 orang pengusaha media massa berpengaruh di Riau berkunjung ke Batam untuk melakukan sejumlah kegiatan penting, yaitu bimbingan teknis atau BIMTEK, kunjungan ke instansi BP Batam, kunjungan media di Batam, dan City Tour di Batam, berkunjung ke situs bersejarah Pulau Penyengat, dan berkunjung ke kantor PWI Kepri, serta bersilaturahmi dengan tokoh pers Riau Kepri yang juga pendiri SPS Riau, Rida Kalyamsi, di kota Tanjung Pinang. Seperti apa suasana dan semarak kegiatan BIMTEK SPS Riau di Kepri selama 4 hari yang dimulai 30 Mei hingga 2 Juni 2024? Berikut laporannya. Rombongan SPS Riau yang dipimpin PLT Ketua SPS Riau Purnomo dijemput di Bandara Hang Nadiem oleh sejumlah wartawan senior di Batam, yaitu Richard Nenggolan dan Roni Alimin. Bersalaman dengan balutan gelak tawa canda penuh keakraban serta foto bersama, mewarnai suasana penjemputan di Bandara Hang Nadiem Batam, Kamis siang 30 Mei 2024. Rombongan bertolak ke Hotel Sahid Batam Center untuk beristirahat sholat dan makan siang atau isoma. Usai isoma, bimbingan teknis dimulai sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, ditandai dengan pendaftaran peserta. Secara resmi, acara BIMTEK SPS Riau yang bertajuk Sustainable Media Pers Riau melalui transformasi digital dibuka Wasekjen DPP SPS Muhammad Hasbi dengan melakukan pemukulan gong. Sebelum pembukaan BIMTEK secara simbolis melalui pemukulan gong, acara pembukaan BIMTEK yang dibawakan MC Angelika Katia Bonita dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, pembacaan doa, dan beberapa kata sambutan, serta keynote speaker yang disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti. Apa saja poin-poin penting yang dipaparkan dalam BIMTEK ini? Ikuti cuplikannya berikut ini. Sama ya mesti aja depan. Berlenggak-lenggok di taman bunga,
Alangkah cerah sore ini, mari kita mulai acara BIMTEK atau BIMTEK Serikat Perusahaan Pers atau SPS Provinsi Riau dengan tema Sustainable Media Pers Riau melalui transformasi digital di Kota Sahid Batam Center, Kota Batam, 30 Mei 2024. Secara khusus kami mengucapkan selamat datang Gubernur Provinsi Kepri, Bapak Ansar Ahmad atau yang mewakili, Ketua SPS Pusat Bapak Muhammad Hasbi atau yang mewakili, PLT Ketua SPS Riau Bapak Purnomo dan rombongan SPS Riau. Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan berdiri. Dengan beragama Islam, bagi yang non-muslim menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillah ajma'in. Muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka syamil qaribun mujibud da'wat amin amin wa ya qad. Ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, berkatilah acara kami ini dan alhamdulillah nakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan doa, acara dilanjutkan dengan kata sambutan. Dalam kata sambutannya, PLT Ketua SPS Provinsi Riau, Purnomo mengatakan tantangan media pers terutama media cetak di era digitalisasi sangat besar. Menurut PLT Ketua SPS Riau Purnomo, industri media khususnya media cetak kini tak seperti 10 tahun silam. Karena di era digitalisasi saat ini sudah terjadi pergeseran perilaku pembaca dari menggunakan media kertas atau koran ke media online menggunakan telepon seluler. Untuk mensikapi itu di zaman semua serba digital, pengusaha media pers harus berinovasi dan berkreasi agar mampu mempertahankan eksistensinya. Tumbang, hinggap diranting menjadi patah. Kami ucapkan selamat datang. Semoga tempat ini menjadi berkah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Mas Guntur Sakti, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri. Terima kasih Mas Guntur sudah hadir mewakili Pak Gubernur yang berhalangan. Lalu yang saya hormati dan yang saya banggakan, para narasumber yang sudah hadir, Mas Hadi Prayogo, cukup jauh nih dari Provinsi Sumatera Selatan. Beliau ini teman saya juga waktu di Palembang, tapi saya berkarir hanya 4 tahun di Palembang, lebih banyak di luar Sumsel ya. Beliau mantan Pemret yang saya tahu dari Buntut Sumsel dan Sriepos Mas ya. Lalu sempat pimpinan umum Tribun Lampung. Sekarang beliau adalah dosen luar biasa Fakultas Komunikasi Universitas Sriwijaya dan juga Kepala Sekolah Jurnalistik Sriwijaya. Sumsel apa Sriwijaya Mas? PWI Sumsel. Nah itu aktivitas beliau, dan selain itu juga pengamat politik dan penggiat media juga. Ini di teman-teman Provinsi Riau, sehari-hari sebagai Head Communication RAPP. Terima kasih Bang Erik sudah hadir, dan
bisa sharing kita nanti di acara BIMTEK ini. Lalu juga yang saya hormati Bang Hasbi, nah, ini Wakil Sekjen SPS Pusat. Kebetulan Ketua Umum kita Pak Yepi atau Pak Januar tidak bisa hadir karena kesibukan beliau mengurus banyak bisnis di Jawa Barat. Jadi bisa kita maklumi ya, itu kalau banyak bisnis sibuk jadi. Lalu yang saya hormati juga, mudah-mudahan Bang Ramon sudah datang, Ketua SPS Kepri. Nah, belum hadir ya. Ini beliau sempat kontak mau hadir, tapi belum hadir. Lalu yang saya hormati juga para ketua atau anggota Dewan Pertimbangan SPS Provinsi Riau, Wantip ya. Ini ada 10 dari anggota, yang hadir 8. Terima kasih nih sudah hadir Dewan Pertimbangan. Mudah-mudahan bisa memberikan semangat kepada para peserta BIMTEK pada hari ini. Lalu juga yang saya hormati para pengurus SPS Provinsi Riau yang sudah hadir juga, dan tentunya para peserta anggota SPS Provinsi Riau yang telah hadir di ruangan ini. Mudah-mudahan teman-teman dapat mengikuti acara BIMTEK ini sampai dengan selesai, yaitu pada hari Sabtu yang akan kita laksanakan melakukan kunjungan ke Pulau Penyengat, ke Kepri. Baik, pertama-tama tentu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita hari ini bisa berkumpul di sini dalam rangka kegiatan BIMTEK kita untuk para pengurus SPS Provinsi Riau, dan juga harapannya tentu di sini kita akan mendapatkan sharing dari para narasumber dan juga dari pemerintahan Provinsi Kepri, dalam hal ini Pak Guntur Sakti yang akan bercerita banyak tentang pariwisata yang cukup masif dikembangkan, disosialisasikan di media massa maupun di kalangan pegiat pariwisata. Bapak-bapak, ibu-ibu, para peserta BIMTEK, ini tema kita adalah Sustainable Media Pers Provinsi Riau, itu menuju transformasi digital. Nah, tentu tema ini kami anggap penting karena sekarang kita lihat bagaimana perkembangan dan bertumbuhnya media online khususnya di Provinsi Riau cukup masif. Dan ini juga pengalaman selama saya sering berkunjung ke kabupaten-kabupaten, bersilaturahmi dengan Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi, bahwa setiap kabupaten itu kadang-kadang mempunyai media sampai dengan 100, 110. Nah itu. Nah tentu ini suatu hal yang positif. Positifnya tentu bila pertumbuhan media itu juga dibarengi dengan kualitas dari pengelolanya, lalu konten berita yang dihasilkan yang menunjukkan dan memberikan informasi pada masyarakat. Dan yang agak repotnya bila kehadiran mereka justru menambah keruh suasana atau dijadikan sebagai alat untuk kepentingan beberapa kelompok. Nah, diharapkan melalui BIMTEK ini kita akan dapat dari pengalaman dari para narasumber bagaimana transformasi digital itu yang memberikan manfaat baik kepada pemerintahan, kepada perusahaan swasta, juga memberikan informasi yang positif kepada masyarakat atas konten-konten yang dihasilkan. Selain itu, kita juga merasakan karena kita 5 tahun ke belakang media cetak itu masih menjadi panglima lah di dunia pers. Tapi sekarang saya sendiri merasakan, khususnya kami di grupnya Tribun Network ini merasakan juga
bahwa cetak itu ternyata tidak memberikan sesuatu yang hebat seperti 5 atau 10 tahun yang lalu. Nah, itu dia. Jadi ini juga yang mendasari mengapa kita mengambil transformasi digital itu menjadi penting. Nah, karena kita tahu harga kertas itu tidak pernah turun. Mungkin kita tahu sendiri, kertas itu setiap harga dolar naik, harga kertas pun naik. Nah, inilah juga yang mendasari mengapa kita juga harus mengembangkan media online kita supaya ini bisa survive, kita bisa bertahan, kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Nah, itulah dari tema yang kita angkat. Mudah-mudahan nanti Narsum juga bisa memberikan pencerahan kepada peserta sehingga kami pengelola media di Provinsi Riau ini khususnya bisa mempertahankan hidup kami. Ya, mempertahankan hidup kami, setidak-tidaknya kami masih bisa memberikan informasi kepada masyarakat dan bekerjasama juga kepada pemerintahan dan swasta. Harapannya begitu, dan kita juga akan memberikan harapannya informasi-informasi yang profesional, tentunya tidak memihak, dan juga dunia digitalnya adalah dunia digital memang sangat bermanfaat. Itu harapannya dari BIMTEK kita pada siang hari ini. Dan tak lupa juga saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kepri. Ini Mas Guntur tolong disampaikan dengan Pak Gub. Kami juga dibantu, difasilitasi untuk menyeberang ke Pulau Penyengat dan ke Tanjung Pinang pada hari Sabtu nanti. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih pada Hotel Sahid yang sudah menyediakan tempat sehingga acara ini bisa berjalan dengan nyaman, tenang. Itu harapannya. Dan pada tak lupa juga pada panitia. Luar biasa panitia ini semenjak dibentuk 1 bulan yang lalu, hampir setiap minggu rapat dan setiap hari koordinasi melalui grup WA demi suksesnya acara ini. Dan ini juga memberikan semangat kami untuk terus melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah diamanahkan. Dan tak lupa juga saya mengucapkan kepada ketua dan aktif kita, ini Bang Hairul Amri. Nah, ini terima kasih Bang Hairul yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan agenda-agenda yang sudah disusun untuk suksesnya kepengurusan SPS Provinsi Riau ini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mengingat waktunya ini sudah delay dari Kota Pekanbaru dan sudah capek juga nanti kita. Mudah-mudahan kita akan berkumpul di sini sampai dengan selesai dan semua dalam keadaan sehat. Kalau gumbang katakan gumbang, hingga di pokok di waktu petang. Kalau layar sudah berkembang, pantang surut balik ke belakang. Sedangkan Wasekjen DPP SPS Muhammad Hasbi yang juga didaulat membuka BIMTEK dalam kata sambutannya sangat menyambut baik kegiatan ini, sebab media pers saat ini harus mengikuti irama perkembangan teknologi. Jadi kolaborasi ini menjadi sangat penting karena banyak hal yang berubah pada mungkin. Cuman sayangnya kadang di pusat juga saya lihat di mana-mana di daerah-daerah perspektif melihat industri itu menggunakan perspektif jurnalistik, dan kami beberapa teman-teman di pusat menganggap itu disitulah mungkin saya tidak mengatakan keliru ya, karena SPS itu sebenarnya organisasi bisnis, jadi selalu terdistorsi karena perspektif kita perspektif jurnalistik, harusnya kita berpikir bisnis ya. Bisnis. Jadi kalau soal UKW, soal segala macam itu Bang Zul masalah dan teman-teman di PWI kan. Kalau soal bisnis, bagaimana kita bisa bertahan dalam era disrupsi ini? Transformasi kan, transformasi media ke digital. Sekarang dunia digital itu yang paling memegang peran penting itu adalah Instagram ya. Kalau kami melihat di dalam percaturan dunia media sekarang,
Instagram itu terukur dia. Kita bisa mengarahkan view kita itu ke daerah Riau atau ke daerah Batam atau ke rumah mantan istri kita pun bisa gitu. Yang punya mantan istri ya. Instagram pun linknya. Jadi itu selalu dibahas di SPS Pusat. Cuman kita kadang malu-malu ya untuk pindah haluan seperti itu, sehingga kita masih tetap mempertahankan keakuan kita bahwa media ini punya keikhlasan ya dalam tanda petik untuk beriklan di media-media cetak kita. Kalau saya lihat adalah Tempo dengan punya Tempo Institute itu, di sana ada program-program pelatihan, penerbitan dan lain-lain segala macam. Dia masuk ke daerah-daerah, sementara kita daerah-daerah nggak menggarap proyek-proyek yang mereka garap. Mungkin itu yang saya lihat ya. Nah, banyak sekali sebenarnya peluang kerjasama karena SPS ini hanya ada di provinsi. Nah, mungkin SPS Riau bisa membangun kerjasama kolaboratif juga dengan pemerintah kabupaten kota. Ya, itu jadi sebenarnya kami di pusat di kesekjenan itu sedang menggarap program-program itu. Mungkin di tahun-tahun mendatang SPS akan sangat seksi sekali karena ini akan memungkinkan untuk berkolaborasi dengan pemerintah tadi. SPS Riau nanti mungkin juga akan ada rapat-rapat sendiri, tapi dari SPS Pusat tidak memberikan arahan khusus lah tentang itu. Mungkin akan SPS Riau akan mempersiapkan ini nantinya secara sungguh-sungguh. Pas ngomong musda kurang ini. Banyak peminat nih calonnya. Ada Bang Asmawi itu mau maju katanya. Bang Erol mau maju lagi, Mas Pur mau maju lagi. Kalau gitu nanti saya maju juga biar rame. Ya kan? Nah, pastinya kita nanti akan harus mempersiapkan anggota-anggota untuk musdaprof tersebut karena yang membeli cara pemilihannya adalah Wamen Mahfud, tapi biasanya secara aklamasi sudah putus itu. Nah, buah manggis, buah kuini, karena SPS kita di sini. Wabillahi taufiq daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Bismillahirrahmanirrahim. Bisa Mas Guntur di sini Mas? Ya. Bisa. Oke. Ayo. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillah, kami buka BIMTEK Sustainable Media Pers Riau melalui transformasi digital pada hari ini di Batam. Bismillahirrahmanirrahim. Usai pemukulan gong, keynote speaker Kepala Dinas Pariwisata Kepri, Guntur Sakti SSMSI, mengungkap soal strategi pengembangan pariwisata. Menurut Guntur Sakti, saat ini semua sektor mengalami masalah yang sama terkait perkembangan dunia digitalisasi. Para suku, dengan para guru di bidangnya, maka izinkan saya menyerempetnya sedikit ke ranah pariwisata, supaya ilmu kita agak-agak imbang. Karena kalau itu pakarnya banyak di sini kalau bicara transformasi digital. Sejak disrupsi melanda, memang nasib media cetak kita sunset. Everybody has media company. Itulah satu fenomena luar biasa. Setiap orang menjadi perusahaan media sekarang ini. Dia penulis, dia editor, dia fotografer, dia videografer dan sebagainya. Sehingga ini menjadi sebuah ancaman tapi sekaligus peluang buat kita. Bagaimana kita harus beradaptasi dengan landscape bisnis yang berubah seperti Mas Asbi katakan tadi. Tidak terkecuali sebetulnya di industri pariwisata. UNWTO pernah merilis pada tahun 2019. Saat itu saya sedang berada di Kementerian Pariwisata. Saya 5 tahun bertugas di Kementerian Pariwisata, Pak. Ini comeback lagi ke Kepri di posisi yang sama sebagai Kepala Dinas Pariwisata di Kepri. Data yang dirilis oleh UNWTO pada waktu itu, 52% travelers dunia itu sekarang always connected.
Jadi mereka tidak lagi tergantung kepada travel agent. Jadi ada pergeseran dari conventional travelers menjadi FIT travelers. Sama, ada conventional media berhijrah ke digital media. Itu juga yang terjadi dalam landscape industri pariwisata kita. Jadi tahun 2019 itu sudah ada hilal yang menakutkan di industri pariwisata kita, di mana terjadi disrupsi antara travel agent konvensional, muncul hantu bernama online travel agent. Ini jadi kami menyingkat LBP di industri pariwisata itu menjadi look, book, dan pay di perangkat gawainya sendiri. Itulah traveler di era digital sekarang. Mereka melihat sendiri kemana, di mana destinasi, kemudian itu pun tidak cukup sampai di situ. Mereka akan memperbandingkan antara produk yang satu dengan produk yang lain, penawaran yang satu dengan penawaran yang lain, destinasi yang satu dengan destinasi yang lain. Ketika puas baru membuat keputusan, mereka melakukan booking. Ketika mereka sudah book, maka mereka melakukan payment langsung di situ. Maka tersedialah berbagai platform payment gateway yang ini juga merupakan disrupsi yang luar biasa di dunia perbankan kita. Maka di industri perbankan pun bank digital juga menjadi sebuah keniscayaan saat ini. Jadi bank konvensional pun sudah hampir menutup semua cabang-cabangnya di berbagai daerah, bertransformasi menjadi dunia digital. Maka kesimpulannya, ketika disrupsi terjadi di dunia industri telekomunikasi, media dan komunikasi ini, maka ada istilah yang mengatakan the more digital, the more personal, the more digital, the more professional, the more digital, the more global. Itulah kesimpulannya. Nah, ini yang saat ini melanda industri pariwisata kita, sehingga beberapa entitas bisnis di dalam industri pariwisata kita juga terseok-seok, dipukul lagi kejadian terberat pada tahun 2020 dengan satu kejadian bencana non-alam yang magnitudnya menggoncang hampir seluruh dunia bernama pandemi COVID. Maka seorang pakar Nah, Kepri ini punya 4 pintu masuk, Pak, wisatawan mancanegara: Batam, Bintan, Karimun, Tanjung Pinang. Natuna Anambas Lingga belum menjadi entry point atau tempat pemeriksaan imigrasi masuknya wisatawan. Dari 4 pintu masuk ini, Batam hari ini mendominasi angka kunjungan wisatawan mancanegara sebesar hampir 80%. 20%-nya disumbang oleh Bintan, 10%-nya lagi bagi 2, 50% masuk melalui Karimun, 50% masuk melalui Tanjung Pinang. Jadi pencapaian 2023 kemarin kami sudah mencapai di angka 1.853.000. Itu 80% masuk lewat Batam. Karena di Batam ini red carpet ada 5 pelabuhan laut dari Singapura dan Malaysia, 1 pelabuhan udara yang hari ini alhamdulillah sudah mulai membuka akses penerbangan luar negeri. Tahun ini akan dijajaki 4 direct flight di Bandara Internasional Hang Nadiem. Hang Nadiem hari ini, Pak Pur, itu masih leading runway terpanjang di Indonesia, 4.000 meter. Nah, kita baru buka dengan Kunming kemarin, walaupun masih charter flight. Kemudian kita kemarin buka lagi dengan Kuala Lumpur, sebentar lagi dengan Incheon, dengan Korea, dan terakhir nanti dengan Thailand. Ini konsorsium bandara yang hari ini dikerjasamakan antara BP Batam, HP1, Wika, dan Incheon, Korea. Nah, saya mohon izin Bapak, mungkin karena saya confused membaca tema undangan dunia berwisata ke suatu daerah, itu 35-40% didorong karena keingintahuan mengenal budaya. Baru setelah itu melihat alam, baru setelah itu melihat man-made atau wisata buatannya. Jadi produk pariwisata itu ada 3: 1 alam, 2 budaya, 3 man-made.
Nah, Indonesia pada waktu itu pernah mengeluarkan data motivasi orang datang ke Indonesia, ternyata angkanya mengejutkan. 60% tahun 2018 itu motivasi wisatawan dunia datang ke Indonesia itu dipengaruhi oleh budayanya. Yang 30% karena alamnya. Konstelasi politik yang berubah. Di Kepri ini ada 4 kabupaten, Baja, Pantai, Resort, dan terakhir menjadi kota yang akan menyediakan fasilitas Melayu dan Tiongkok itu betul-betul kental terasa. Tanjung Pinang. Lanjut. Nah, tadi masalah publikasi maupun promosi, kalau kami menggunakannya tentu di sektor pariwisata. Next. Strategi promosi berbasis media konvensional juga kami garap, media digital juga kami garap, semuanya menggunakan bauran. Bahkan tiang baleho pun hari ini kami masih manfaatkan. Karena ekosistem baleho di daerah masih banyak, itu kita gunakan. Karena sekali orang berhenti di titik lampu merah sekian menit itu dia sudah bisa melihat. Nah, itu kebetulan teman saya Pak Jul. Masuk ya, boleh ya? Ketua panitia. Sebentar. Oke, silakan. Belum. Mainkan langsung. Waduh itu. Itu apa slim fit itu kurang. Slim fit. Waduh. Kecil. Apa tuh kurang? Itu body fit. Siapa kita? SPS Riau. Keren. Oke. Usai pembukaan kegiatan BIMTEK melalui pemukulan gong dan sesi foto bersama, serta pemberian cindera mata dan penghargaan kepada Kepala Dinas Pariwisata Kepri, acara dilanjutkan dengan dialog yang menghadirkan 2 narasumber, yaitu dosen ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya, Dr. Andes Hadi Prayogo, MIKOM, dan Head of Corporate Communications, PT RAPP, Disra Aldrik. Dalam dialog yang dimoderatori Richard Nenggolan ini, dosen ilmu komunikasi Universitas Sriwijaya, Dr. Andes Hadi Prayogo MIKOM memaparkan 3 faktor penting bagi perusahaan pers dalam menghadapi era digitalisasi, yaitu faktor manusia, bisnis, dan teknologi. 23 menit cukup singkat, tetapi nanti kita kembalikan ke floor. Setelah istirahat kita lanjutkan untuk tanya jawabnya atau langsung aja ya. Jadi langsung kita simpulkan. Waktu dan tempat kita berikan ke Mas Hadi untuk memberikan materi, karena berdasarkan pengalaman ya, saat ini transformasi digital itu menjadi sesuatu yang wajib. Orang mengatakan yang tidak berubah akan ketinggalan, yang berubah akan selamat. Apalagi kita di SPS ya, memang suka tidak suka harus berubah karena perubahan zaman, perkembangan teknologi sudah merubah paradigma bisnis penerbitan dulu dan sekarang sangat berbeda. Dan bagaimana mencermati apa strateginya, mari kita berbagi dengan Mas Hadi. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, kami biasa di kantor itu menyebut opung. Ya, mungkin saya berdiri karena slide-nya ada di sana, sehingga saya, dan sifatnya kalau menurut saya ini diskusi. Jadi ketika 3-4 hari yang lalu Mas Purnomo menelpon saya, minta saya dari Tribun Jabar. Nah, dalam 4 hari itu kemudian saya merenung-renung ketika Mas Purnomo bilang temanya adalah tentang sustainable atau berkelanjutan, pers yang berkelanjutan. Dalam hal ini karena penyelenggaranya adalah menulis tentang konvergensi media. Konvergensi media adalah, saya kira bisa menjadi bisa disebut sebagai produk dari transformasi digital. Karena tanpa transformasi digital, konvergensi media tidak ada. Nah, kemudian dalam S3 saya
itu saya juga menulis disertasi tentang wartawan kenabian. Nah, wartawan kenabian atau jurnalisme profetik ini juga akibat dari transformasi digital. Nah, karena itu mohon izin saya kaitkan. Jadi sustainable media, transformasi digital, dan jurnalisme profetik. Nah, ini kira-kira bungkusannya untuk sore ini. Nah, saya cantumkan ini karena kita bicara di SPS ya, tapi dengan waktu kita lompati aja. Nah, kalau menurut saya, ketika dikatakan dalam tema, kan itu kita bisa duduk bareng. Kalau dulu di zaman cetak kan, seakan-akan kita lihat pesaing itu boleh gitu kan. Tapi sekarang itu nggak ada persaingan, benar nggak ada persaingan. Coba sebagai contoh, YouTube, kampung YouTubers, itu satu kampung main YouTube semua. Mereka dikoordinir, mereka rapat bareng, dan mereka nggak pernah merasa bersaing. Karena apa? Ya tergantung kreativitas masing-masing. Persaingan adalah di kreativitas. Tapi di ini biasa aja. Nah, itu kelebihan dari transformasi digital. Lanjut, Mas. Ini saya kira Jokowi juga menghimbau transformasi digital. Lanjut, Mas. Nah, digital transformation adalah suatu proses pemanfaatan teknologi. Kemudian terdiri dari gitu kan. Meskipun kadang-kadang kawan-kawan redaksi paling benci kata bisnis itu karena dia punya rasa ego. Tapi ego sendiri kalau nggak bisa makan dia susah kan masa diri. Jadi imbang antara bisnis dan redaksi. Nah, ada 3 faktor penting. Ini juga akan saya kemukakan tentang hasil tesis saya nantinya di belakang. Ya, ini adalah faktor manusia. Jadi kalau kita ingin merombak transformasi digital di perusahaan kita, ini yang diperhatikan adalah faktor manusia. Karena manusia pegang kendali. Bagaimana kita merubah budaya para kru kita, para awak kita untuk benar-benar transformasi digital minded. Inilah mainan-mainan sekarang. Jadi saya kira bapak-bapak, ibu-ibu juga bisa memulai ini. Meskipun dengan skop yang berbeda-beda, tergantung permodalan tentunya, tergantung yang lain-lain. Tetapi perubahan itu sangat penting. Lanjut, Pak. Nah, ini Bapak Ibu, ini menurut pemantauan saya sendiri, podcast sekarang ini sudah menjamur. Bahwa dia tidak punya media, tidak punya koran, dia hanya bikin podcast saja. Itu laku itu, secara bisnis kata Mas Hasbi. Yang penting bisnis, jalan nggak itu perusahaan itu. Dia hanya mengandalkan podcast. Dalam sesi tanya jawab, seorang peserta bernama Abu Nazar bertanya bagaimana perusahaan media pers mendapatkan income selain liputan advertorial. Terima kasih Abang pembicara, sangat menarik. Saya lebih ingin tahu bagaimana ini mengembangkan media pers di era digital ini, transformasi ke digital ini. Saya Abu Nazar, saya punya media digital itu Riau Television Network. Riau Television Network. Cuman media saya ini Bang, ini saya ingin ingin berbagi, ingin ilmu lah. Bagaimana mengembangkan. Ini kan saya pikir saya terus berpikir. Ya kan? Ini media saya buat bagaimana tertarik, saya belajar bagaimana pemberitaan televisi nasional gitu kan. Saya buat pakai dubbing, pakai pemberitaan, saya naikkan di YouTube, kemudian saya buat websitenya, ada berita online-nya gitu kan. Yang menjadi pertanyaan bagi saya adalah ini saya tertarik bagaimana bisnisnya ini bisa berkembang. Seolah-olah media ini jangan hanya memberikan pemberitaan, tapi kita tidak dapat apa-apa. Nah, ini Bang menjadi masalah, ya kan? Sehingga apa? Sehingga saya sendiri kan kadang-kadang menjadi reporter, ya kan? Menjadi presenter, bahkan saya buat podcast dulu, Riau Television Network, ya kan? Pertanyaannya bagaimana ini? Bagaimana media digital ini menjadi
mendapatkan penghasilan tanpa mengharapkan berita-berita yang kita buat, berita material di pemerintah itu kan. Ya kan, ini kan sangat sedikit Bang. Pekanbaru sekarang udah mulai kurang, 200.000 dibayar. Iya kan? Menanggapi pertanyaan tersebut, Dr. Andes Hadi Prayogo MIKOM menjelaskan perlunya perusahaan membuat grup usaha. Kawan-kawan, bapak-bapak, ibu-ibu, selepas saya pensiun dari Tribun, memang kaget sekali. Karena Tribun kan organisasi besar, grup besar, dan ketika pensiun, naluri kita sebagai pers pun tetap bergejolak. Nah, kebetulan, ini terkait dengan pertanyaan tadi, kebetulan saya juga punya beberapa kawan, dan salah satu kawan minta saya untuk paling nggak sebagai konsultan bagaimana membesarkan media yang kecil ini. Nah, bukan berarti kita atau yang saya lakukan ini benar, tidak ya, bisa jadi salah. Tapi itu yang terjadi di media yang saya baru kelola, barangkali bisa menjadi contoh. Jadi yang pertama, kita contoh grup-grup besar, entah itu Tribun, entah itu Jawa Pos, entah itu Kompas, mereka mainannya adalah grup. Kita kalau main sendiri, ya jelas nggak punya kawan. Tapi sekarang ini terbuka beberapa grup media online, seperti yang saya kelola itu, kemudian mengakses ke Promedia. Promedia ini, Bang, bagus tata caranya. Misalnya saja mereka memang dikelola oleh profesional-profesional online. Secara periodik mereka melakukan pelatihan-pelatihan. Bagaimana membuat konten, killer konten, bagaimana bikin dan sebagainya. Dan biasanya kita dikaitkan juga jika ada iklan dari Jakarta. Misalnya online abang juga dikaitkan juga. Nah itu dibayar. Itu mau nggak mau kalau kita berawal dari media kecil, media yang kita tangani. Jadi nggak perlu banyak Bang, 1, 2, 3, 4, 5 cukuplah. Kita mengakses ke grup besar. Saya pikir Bapak Ibu diantaranya pasti ada yang tahu, ya kan? Kalau saya mulai dari yang itu. Kemudian di media itu juga bukan televisi. Kalau televisi memang agak ini ya. Palembang itu juga Senin Kemis juga televisinya itu. Kembangkan podcast Bang, podcast tapi bergaya televisi. Misalnya gini, katakanlah podcast itu live 5 hari dalam seminggu, berbeda tema. Nah kalau sekarang ini kan pilkada, mungkin tema pilkada, tema wanita. Nah, yang laris itu tema kesehatan laki-laki, misalnya seperti itu. Itu biasanya ditonton banyak orang. Sambil kita mengembangkan podcast, kita kembangkan di YouTube. Nah, YouTube kita jangan sampai mendownload atau hanya sekedar mengambil medsos kemudian masukkan di YouTube kita, akan di-ban. Pengalaman itu. Mending kalau kita mau bikin YouTube itu asli dari kita sendiri. Antara lain dari podcast itu Bang, kasih video pendeknya, short video, itu cepat dia, baik subscribernya, viewsnya, itu akan cepat. Ya meskipun saya tahu bahwa ini berbeda kota, berbeda penanganan, tapi kalau abang tanya tadi bagaimana kiatnya, saya contohkan langsung aja, seperti itu Bang. Itu barangkali. Baik, terima kasih. Kayaknya jawabannya masih ngambang juga ya Pak Nazar, ya? Masih bingung juga. Ya karena memang kita sama-sama punya problem yang sama. Tapi kita ini kan sebenarnya menjadi tempat sharing yang bagus ya. Karena nasib kita tuh sama. Sama-sama. Tapi saya jadi ingin walaupun saya bukan pemateri, saya tambahkan aja bahwa untuk mencari uang itu kita sendiri. Kenapa? Saya punya media, saya bisa menjadi peringkat 19 nasional country di Alexa hanya dalam waktu setahun dengan penghasilan sebulan 46 juta dalam waktu setahun saya dapat. Tapi begitu algoritma berubah, habis. Ketika pandemi datang, semua kontrak kerjasama saya habis.
Terus dari mana duitnya? Ya dari saya sendiri. Kenapa? Saya punya kawan, saya dulu dihormati, saya punya relasi, saya dulu dihargai karena misalnya dulu bersih, ada yang ngasih iklan, ngasih. Untuk sekarang media rata-rata masih mengandalkan siapa yang memimpin, siapa yang meminta. Tapi kita suruh wartawan kita minta iklan, minta kerjasama, belum tentu dapat. Tapi kalau Mas Hadi misalnya dulu Warama senior, kemudian datang ke gubernur, ya udah saya bantulah. Pariwisata saya bantulah. Anggota DPR saya bantulah kecil-kecil. 19.00 kami harapkan bapak-bapak sudah berada di ruang ini lagi untuk kita lanjutkan sesi kedua dengan narasumber kita adalah Bapak Atap Disra Aldrik. Pemateri selanjutnya, Head of Corporate Communications PT RAPP Disra Aldrik memaparkan pentingnya pengusaha media pers jeli dalam menyikapi algoritma yang berubah. Saya juga mohon izin kepada para senior-senior saya. Sebenarnya di SPS ini Bang sudah bukan asing lagi bagi saya. Kan keluarga-keluarga saya semua dulu saya dari sana soalnya. Saya ingat Bang Denny, bos saya dulu di Radio Mandiri, kebetulan saya di radio. Izin Bang Denny. Kemudian juga abang-abang kita yang lain, Bang Jum, tadi kita sempat makan, Bang Amur, Bang Herul, dan semua senior-senior saya di sini. Mohon izin dan mohon bimbingan juga nanti kalau ada pandangan atau masukan yang mungkin saya terlewat, karena saya sifatnya di sini juga adalah sharing. Di era digitalisasi semua terdampak. Tadi kita dengar dari Kadis Pariwisata juga sudah mulai sudah menemukan, bahkan industri film juga sudah kena duluan. Sekarang sudah ada Netflix dan kawan-kawan streaming dan sebagainya. Kemudian industri musik juga sudah kena duluan, ada Spotify dan kawan-kawannya. Sekarang industri media nih. Nah ini menarik sekali karena bagi PT RAPP, bagian dari April Group, keberadaan media itu sangat penting bagi kami, mungkin bagi instansi yang lainnya, pemerintah apalagi dalam membentuk citra dan reputasi dari perusahaan ini. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu, sebelum takut lupa, nama saya Disra Aldrik, akrab dipanggil sehari-hari Erik. Saya bekerja di PT RAPP sebagai Deputy Head Corporate Communications. Salah satu fungsi dari departemen ini adalah mengetahui, mengenal abang-abang saya sekarang ini, dan semakin lama kita perhatikan jumlah media semakin tumbuh berkembang. Ini sekitar 47-48 ribu, 12%-nya ada di Riau. Ini menarik. Nah, tapi sebelum kita mulai, izinkan saya juga ada bacakan pantun ini, Bang. Undangan ini sebuah kehormatan bagi kami. Keliling Batam sampai ke ujung, sarapan pagi dengan luti gendang dibawa pulang untuk dimakan. Karena umur masih setahun jagung, karena darah masih setampuk pinang, mohon maaf kalau ada kesalahan. Jadi sebelum muka di dunia, atau kita banggakan bahwa PT RAPP semakin berkembang berkat dukungan dari semua pihak, apalagi media, dengan tentu saja keinginan atau kehausan untuk mendapatkan jurnalisme berkualitas. Kita semua pasti ingin hal ini kita dapatkan. Lalu kenyamanan mengakses berita, membantu mendanai jurnalisme yang berkualitas dengan cara apa? Dengan cara berlangganan tadi. Nah, harga sepertinya mereka tidak terlalu pikirkan, karena semakin bagus kualitasnya, orang pasti akan bersedia membayar untuk langganan tadi. Nah, di era digitalisasi saat ini, kita tentu tidak boleh juga mengesampingkan penetrasi media sosial. Media sosial makin lama memang makin luar biasa penetrasinya, dan itu masih terjadi di Indonesia. WhatsApp itu nomor 1 sekarang, bahkan WhatsApp fitur-fiturnya udah makin kaya. Rio Pos, Tribun, Kompas, mungkin media-media yang lain sudah mulai main di WhatsApp. Ada namanya, kalau kita lihat di status itu, kita join pada grupnya. Ada WhatsApp itu punya grup lagi. Jadi informasi itu tidak disalurkan secara masif di grup-grup WhatsApp sendiri, tapi mereka sudah menciptakan channel-channel sendiri. Nah, WhatsApp menjadi nomor 1 di Indonesia saat ini, 90% penetrasinya. Yang kedua disusul oleh Instagram, tadi Bang Hasbi juga sempat menyampaikan, Instagram sangat berpengaruh, dan disusul oleh Facebook karena mereka satu grup, 1, 2, 3 ini.
Nah sekarang yang TikTok fenomenanya, meskipun TikTok nomor 4, ternyata screen time kalau kita sendiri, orang keluarga di rumah, istri, anak-anak, pasti paling tinggi, paling lama menghabiskan waktu di TikTok. Kalau mereka mau beli barang, biasanya kita lihat reviewnya itu di TikTok dulu. Ini benar atau enggak nih? Ini bermanfaat atau tidak? TikTok ini yang luar biasa sekarang. Ini sama-sama kita akui. Kemudian CNBC 2,6 juta dan masih banyak lagi sebenarnya di sini. Tapi ini beberapa contoh yang bisa kita lihat. Kenapa Kompas TV itu bisa tinggi? Karena memang duluan masuknya di tahun 2016 sudah mulai main Kompas TV. Nah, Tribun juga kita ketahui terus bagaimana setiap saat ya, bahkan setiap tahun Tribun hafal sekali ya Mas Pur ya, bagaimana algoritma dari Google itu berubah, apa yang harus dilakukan. Tadi kita dengar cerita Bang Richard juga ketika Google merubah algoritmanya habis gitu ya Bang. Saya dengar tahun lalu 7 kali Google merubah algoritmanya. Nah ini cukup menantang juga bagi kita teman-teman di media. Bahkan kita sendiri sebagai humas, sebagai dari perusahaan melihat ini kok berita kami udah sekian banyak, ketika di search di Google dikit cuma yang maju, yang naik di halaman 1 itu paling 2 atau 3, yang lainnya kemana? Nah ini menjadi pertanyaan kita juga, dan saya terus belajar, jujur saya belajar curi-curi ilmu lah dari Mas Pur, dari Bang Maui, dari yang lain, gimana ngakalinnya Google ini, gimana supaya berita-berita RAPP berada di halaman 1 misalnya gitu. Nah ketika digitalisasi ini terjadi, tentu terjadi perubahan model bisnis. Perubahan model bisnis ini menurut tim riset kami di dalam di Internal Corporate Communications menemukan ada 3 hal di sini. Yang pertama CNBC. CNBC kalau kita lihat mereka sudah mulai beralih kepada yang namanya event-event sebagai kontributor penghasilannya. Jadi mereka fokus pada pelaksanaan event, memberikan award, penghargaan, bukan penghargaan biasa tapi penghargaan yang memang memiliki riset di dalamnya. Jadi CNBC sendiri melakukan riset, contoh dia memberikan penghargaan kepada salah satu bank plat merah misalnya, katakanlah Bank BRI. Kemudian Bank BRI itu dicari mana nih yang paling bagus untuk ditonjolkan, sehingga itu dikemas dalam bentuk advertorial kah, dalam bentuk pemberitaan yang katakanlah pemberitaan yang dari third party endorsement yang memang murni dari CNBC-nya untuk disampaikan keluar, padahal itu memang iklan. Harganya lumayan Pak, miliaran CNBC. CNBC ini krunya itu kalau saya tidak salah sekitar 110 orang saja waktu itu. Saya pernah bicara dengan tim CNBC, jumlah krunya hanya 110 orang, tapi target salesnya itu setiap tahun 500M dan itu tercapai. Jadi Bapak Bunga yang menghidupkan medianya. Jadi banyak sekali memang perubahan model bisnis yang bisa dimanfaatkan, yang bisa digarap seperti kita dengan kumparan waktu itu. Kontennya sederhana sekali, melihat bagaimana perjalanan karyawan dari pagi sampai selesai, apa saja yang sensasi ini kita lihat ada 3. Next Pak Jelo. Nah yang pertama adalah kreativitas. Tadi disampaikan bicara sebelumnya, kreativitas ini menjadi tantangan paling besar kita. Kita memang harus kreatif, dituntut kreatif lagi untuk menghasilkan konten-konten atau model bisnis yang bisa kita garap dalam supaya bisa membiayai operasional dari media. Bahkan di kita sendiri di pihak Corporate Communications kita diminta terus bagaimana sih bisa menghasilkan pemberitaan dengan impact yang terukur. Jadi kalau ada pemberitaan yang kita hasilkan di sebuah platform, berapa yang baca, seberapa jauh jangkauannya, lalu apa analisanya, kalau beritanya belum begitu bagus, apa yang dilakukan. Nah, tuntutan ini disampaikan ke kita juga, dan tentu kita berharap kita bersama media juga bisa berkolaborasi guna bisa meningkatkan jangkauan ini tadi. Jadi pola-pola kerjasamanya atau model bisnisnya bayangannya seperti tadi itu. Kemudian yang kedua adalah everyone is publisher. Tadi sampaikan Pak Guntur, semua orang bisa menjadi media. Kita punya channel TikTok, kita punya Facebook, kita bisa live sendiri, kita bisa laporan sendiri. Itu tantangan yang sangat besar. Bahkan mereka-mereka yang live itu, yang menjadi publisher, menjadi seorang endorser, menjadi influencer. Mereka lah yang merebut iklan-iklan digital itu, yang secara langsung dapat dari brand-brand ternama misalnya.
Kemudian yang ketiga adalah homeless media. Kalau kita tahu Lambe Turah, kalau di di Riau ya banyak lah ya, Infoloker dan lain-lain. Nah, 3 tantangan ini memang menjadi PR kita bersama. Bagaimana kita terus bisa kreatif dalam menghasilkan ide-ide dan konten. Yang kedua, kita harus bisa menghadapi atau mungkin berkolaborasi dengan para influencer atau bisa mengalahkan mereka mungkin. Yang ketiga, homeless media yang tidak diatur oleh undang-undang, yang tidak mengikuti kode etik atau P3SPS.TV, tapi mereka bebas. Sementara itu, moderator Richard Nenggolan ikut serta bertanya seputar sinergitas dan kerjasama SPS Riau dengan PT RAPP agar lebih ditingkatkan lagi ke depannya. Kira-kira itu, apalagi kalau disuruh belajar lagi berat kita. Tapi dengan kemampuan yang ada, apa yang bisa kita berikan ke RAPP untuk kemajuan tadi, ya kan? Kemudian apa yang bisa SPS dapat dari RAPP tadi juga, ya kan? Artinya istilahnya saling menguntungkan, apalagi Pak Erik di komunikasi corporate, kira-kira mensinergikan itu antara kepentingan perusahaan, kebaikan dari perusahaan tadi, karena kan tadi disebutkan ada beberapa tujuan dari perusahaan, salah satunya adalah perusahaan untuk kebaikan, ya kan? Kemudian dari pers sendiri, apa yang bisa diberikan untuk kebaikan itu? Nah, mungkin pertanyaan begitu ya teman-teman. Silakan Pak. Menanggapi itu, Head of Corporate Communications PT RAPP Disra Aldrik merespon positif sinergitas perusahaan dengan pers di Riau sudah terjalin dengan baik. Perusahaan sangat mendukung seluruh mitra media, baik itu organisasi juga, bahkan secara individu. Kita terbuka dan positif untuk hal ini. Terbukti bahwa selama beberapa tahun ini kita terus berkomunikasi dengan intens dengan teman-teman pers, media, organisasi, bahkan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk peningkatan kapasitas jurnalis seperti lomba karya tulis, kemudian juga mendukung program UKW, bahkan kita juga hadir diundang untuk acara-acara yang dibuat oleh SPS. Bulan lalu kalau nggak salah itu ada SPS Award di Jakarta. Ini menjadi suatu opportunity juga bagi kami ketika kita diundang untuk berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan lain dalam produk-produk komunikasi yang kita hasilkan. Waktu itu kita mengirim majalah internal kita untuk dikompetisikan dengan perusahaan lain. Ketika sampai di Jakarta waktu itu, saya melihat ramai yang datang di hadapan SPS Pusat. Perusahaan-perusahaan yang ikut pun juga sangat antusias. Waktu itu saya hanya kirim 1 aja Bang majalahnya. Sementara perusahaan-perusahaan lain di tambang itu sampai mengirim hampir 10 majalahnya. Jadi berbagai edisi bulan kemarin itu dikirim semua. Terus yang lainnya juga begitu. Makanya yang dapat bronze dia juga, dapat silver dia juga, gold dia juga. Nah saya 1 itu pun udah belakangan dapatnya bronze. Wah ini akhirnya ya sudah, yang penting kita baru tahu ternyata bisa mengirim lebih dari 1. Nah maksud saya adalah kolaborasi tadi yang jadi satu kata kunci. Ini kita bisa garap bersama-sama bagaimana SPS Riau juga bisa berkontribusi untuk meyakinkan mitranya bahwa RAPP misalnya atau perusahaan lain, kamu itu udah bagus loh di bidang ini. Nah coba dipresentasikan misalnya, kita fasilitasi acaranya, bersedia, ayo. Usai dialog, acara BIMTEK diakhiri dengan penyerahan cindramata dan sesi foto bersama. Dan esok harinya agenda SPS Riau dilanjutkan dengan kunjungan ke instansi BP Batam dan kunjungan media serta city tour. Demikian BIMTEK SPS Riau sore hingga malam hari ini telah kita laksanakan. Demikian acara kita hari ini, dan bila ada kesalahan kata atau kekurangan kami mohon maaf. Belajar ilmu di BIMTEK Riau, mempelajari media yang berkelanjutan. Agenda kunjungan media dilakukan rombongan SPS Riau ke kantor Tribun Batam di Batu Ampar Jumat 31 Mei sekitar pukul 2:30 siang. Rombongan diterima pemimpin redaksi Tribun Batam, Hashim Asy'ari, dan GM Tribun Batam, Nur Somsi.
rombongan SPS berkesempatan meninjau sejumlah ruangan di kantor Tribun Batam, di antaranya ruang redaksi, studio podcast, dan ruang rapat. Tentu saja para anggota SPS memanfaatkan dengan melakukan foto selfie, duduk di meja studio podcast, dan melihat-lihat dalam gedung kantor Tribun Batam. Orang lawan terbit. Bagian itu. Kelola Instagram, Facebook, kemudian nanti juga bantu YouTube channel Tribun Batam TV sama Tribun Batam ID. Kemudian ini juga ada channel manager online tadi yang podcast. Sisanya 5 orang semua berada di Solo. Direktur Metro Riau. Jadi ini CM-nya Metro Riau. Jadi dulu di Oji ya? Oji. Oh iya, Oji. Di cakap belah itu. Oh, cakap belah. Oji apa enggak? Online ya? Online. Itu dari acara SPS sampai acara non SPS. Dalam pertemuan singkat, anggota SPS mempertanyakan sejumlah kiat Tribun dalam menjaga eksistensinya. Pemimpin redaksi Tribun Batam Hashim Asy'ari memaparkan beberapa poin penting, di antaranya meningkatkan kreativitas inovasi dan improvisasi. Lalu Mas Nusansi. Ada sini. Ayo sebagai GM-nya, sebagai pemret. Pertama, kami mengucapkan terima kasih atas diterimanya rombongan SPS Provinsi Riau ini berkunjung atau visit media dalam rangka ya mungkin kemarin kan sudah tadi malam kita bicara bagaimana transformasi ke digital, dan saat ini memang kita akan melihat apa yang dilakukan Tribun Batam dalam melakukan digital. Itu tidak ada yang lain ya, mungkin ada yang ingin disampaikan atau sharing apa ya, kami ucapkan terima kasih juga karena kami setelah ini kami akan ke BP Batam, lalu kami akan ke Nagoya, lalu Mbak ini bro yang tempat barang second itu apa namanya? Jodoh. Enggak, yang sebelah sana tuh Yang di Batam Center. Enggak, yang dekat rumah Suyana tuh. Oh iya, Batam Center. Taras. Nah, baru tahu itu lah. Setelah itu kami ke Taras mau cari barang Daripada ke Taras, Pak. Peserta BIMTEK kali ini lebih kurang 32 orang. Lalu kalau medianya lebih kurang 25 media. Dan ini rata-rata pemimpin redaksi ada, pemimpin perusahaan ada, pemilik perusahaan ada, direktur ada, CEO ada juga, katanya gitu ya. Itu. Nah, lalu mulai dari perusahaan media yang sudah yang masih bertahan dengan cetak atau sudah bermigrasi menjadi online, ada semua itu. Bang Asim dan Bang Somsi, ya harapannya tentu kami ingin tetap media-media di Riau khususnya dan Indonesia pada umumnya itu bisa berjalan dengan baik lah, itu akan ya. Yang agak saya kenalkan ini aja satu ya. Ini beliau ini dulu ketua PBI, sekarang ketua SPS. Oh, sorry.
sebelumnya ketua SPS juga. Nah, setelah itu ketua PWI, sekarang anggota PWI. Ketua bidang di organisasi. Nah, itu lalu ada Bang Denny. Namanya Bang Zulmansa. Lalu Bang Denny ini ketua PWI 2 periode di masa-masa keemasan. Kayaknya mau maju lagi ya? Enggak. Bang tapi tidak selesai 2 periodenya karena sudah pusat. Nah, ya itu. Lalu yang lain ya bisa memperkenalkan diri lah. Nah, ya. Kami biar tahu juga. Silakan. Pengurus SPS. Saya Yandes dari Detil. Saya Muardi dari Riau. Saya Mas Pur dari Metro Riau. Bendahara SPS. Namanya tuh Mas Pur, bukan Mas Kurniawan. Nama lengkap saya itu Oberlin Marbun yang sehari-hari di tabloid Intermedio. Siapa lagi? Ini dulu ya dari sini. Jadi silakan kalau ingin ini sampaikan, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau sampai mengganggu dan merepotkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pasti. Terus semangat. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama terima kasih kepada teman-teman Tribun Batam yang sudah berkenan untuk merombongan SPS Riau. Memang kami ini masih SPS setiap tahun punya program peningkatan wawasan untuk teman-teman pengelola media. Kita tahu belakangan bahwa media kita ini, terutama media cetak, menghadapi banyak sekali tantangan lah begitu. Dan sebagian besar di antara kita malah tak mampu untuk bertahan. Kita dapat kabar berita juga terakhir Intisari ya, yang menginformasikan bahwa dia setelah 61 tahun berhenti untuk cetak dan pindah ke digital gitu tuh. Sebelumnya kita juga dapat kabar Republika, Sindo, tapi di grup Tribun rasanya nggak ada tuh ya, masih kuat semua kelihatannya. Jadi kebetulan kita ke Batam, kita ingin belajar juga kira-kira obat kuat apa nih pakai Tribun ini sehingga dia kokoh tegak berdiri, kira-kira begitu. Tongkat Ali, Bang. Oh, tongkat Ali. Nanti sudah tuh. Jadi kita sharing experience lah kira-kira begitu. Mudah-mudahan kunjungan kami kemarin bisa membawa manfaat untuk kita semua. Amin. Itu saja lah kira-kira. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Dan kami mohon pencerahan dari teman-teman, berbagi kiat dan berbagi obat. Ada mungkin ya? Siap. Kalau minta apa ya? Terima kasih. Pengertian ala tidak. Di bawah masih ada stok tomat Ali kan? Kopi tanker ya. Mana nih, Bang? Satu kayak berada di sarang penyaring. Jadi berada di antara para. Ini pasar rawan nih. Oh, Bang tahu saya. Kawannya maksudnya. Saya ngeliatnya kayak ya Allah, rupanya kita kedatangan guru jurnalistik sebenarnya. Di Batam, sepatutnya sebenarnya kami yang lebih banyak mendengar. Kira-kira bisa survive sampai hari ini kiatnya apa? Kalau soal obat kuat, 2 lusin 1 lusin nanti kita cari. Apalagi katanya saya dengar ada rencana jalan-jalan kemana nih? Nagoya ya? Kalau ada Nagoya nggak mau obat kuat selesai. Dia harus bawa tuh. Nampak tilas beberapa teman. Oh berarti dulu pernah di situ? Iya. Pernah ada ketangkap nggak? Kalau dulu pernah nggak pakai obat soalnya. Ya Allah, sungguh sebuah kehormatan sebenarnya kita kumpul di sini dan teman-teman memilih Batam. Pak Pur tempoh hari kasih kabar, saya mau kasih SPS. Saya bilang sama Pak Pur, kenapa mesti ke Tribun Batam? Nasib kita ini semua sama, benar ya? Nasib kita ini sama, apalagi teman-teman yang
alhamdulillah sudah terbalik di dunia persilatan, rasanya nasib kita ini sama. Kalau kemarin Opung pernah bilang mungkin kita bisa survei pada itu, rasanya bukan karena kualitas media itu, tapi karena kedekatan, relasi dengan banyak orang, hubungan yang baik gitu ya, bahwa kemudian media kita tetap eksis, ya itu mesti kita jaga itu. Tapi rasanya mendapatkan opini dan lain-lain, kalau bukan karena faktor kedekatan, hubungan baik dengan relasi dengan teman-teman di sana, kayaknya agak susah. Itu juga sebenarnya yang dialami sama Tribun Batam ya Pak Jem ya. Jadi kalau kita yang nggak keluar, nggak membina hubungan, mungkin Tribun Batam juga masih lama. Untungnya Pak JM ini paling rajin dia. Saking rajinnya, 1 minggu mungkin 6 harinya main bulu tangkis. Jadi kerja dia di kantor tuh nggak cukup dari pagi sampai sore, malamnya kerja lagi. Karena pada saat dia main bulu tangkis sebenarnya tidak main bulu tangkisnya, cuman Batam ini agak unik. Ini mungkin satu-satunya kota dengan penduduk 1,2 juta, kecil kotanya, yang lapangan bulu tangkisnya paling banyak ada di sini. Lapangan golfnya paling menjaga hubungan baik. Mungkin saya tahu nih Pak Pur mulai sharingnya dari mana? Ya. Apa dari cetaknya, apa dari digitalnya? Bebas, digital. Kalau dari tema kita digital aja. Digital ya. Nah. Online, media cetak juga informasikan online. Memang dulu 11-15 tahun yang lalu Tribun News itu sudah membaca bahwa cetak akan memasuki usia senja. Bahkan kita punya tagline, kalau toh misalnya koran cetak itu musim musnah, maka kita Tribun adalah the last standing newspaper. Kita lah koran terakhir yang berdiri tegak sebelum semuanya selesai. Yang lain silakan selesai dulu, tapi kami ada koran terakhir, benteng terakhir, media cetak yang akan tutup. Berdua kita mas. Yang hanya bisa kita kontrol adalah kualitas konten. Kualitas bagaimana, kuantitasnya bagaimana, gitu. Kita menyiapkan konten apa. Selebihnya kita di digital. Beda kalau misalnya di cetak. Orang mau disuguhin apapun dan kita nganggap itu adalah yang berita terbaik, maka itulah yang disajikan ke publik. Dan publik tidak pernah punya komentar atau argumen, aku nggak butuh ini nggak. Dia mau tidak mau harus baca yang disajikan. Tapi pada saat kita di digital, kan makanya hari ini bukan Google Search Engine namanya, tapi Google Search Experience. Orang mencari berita kita, konten kita yang relevan dengan kebutuhan kita. Misalnya Ketua SPS Riau misalnya, ketika kita tidak bisa menyiapkan konten Ketua SPS Riau atau konten SPS-nya, orang nggak baca punya kita. Jadi orang selalu mencari sesuai dengan apa yang relevan dengan kebutuhannya. Sepanjang kita bisa menyiapkan informasi yang relevan dengan membaca di luar sana, kok rasanya kita masih bisa suka. Persoalannya, apakah kita menyiapkan kebutuhan informasi yang relevan dengan membaca yang sedemikian besar? Makanya di situ. Makanya kemudian masing-masing unit kita, teman-teman di Riau kan juga pasti punya tuh kata kunci unggulan, keywordnya apa? Ini keyword saya, ini saya yang bisa kita ambil. Karena kita meyakini bahwa keyword ini itu relevan dengan pembaca kita. Kecil dibandingkan industri lain, sedang kami benahi juga, dan kami punya keyakinan betul bahwa satu di antara mainstream baru tadi digital selain web adalah ada juga tadi disebutkan sama Bantu sama ini, bagaimana dengan Facebook dan Facebook itu agak rentan, walaupun beberapa kita punya besar di situ ya. Tapi ada satu hal yang mendasar, kalau YouTube begitu kita strike, kita nggak tahu mesti ngadu kemana. Celakanya kontennya nggak 1-2 hari, 1-2 bulan, kadang yang tahun 3, 4, 5 tahun yang lalu bisa muncul dan dimaknai sebagai melanggar standar komoditas apa. Maka ketika sudah melanggar standar komoditas,
yang ada penyiar atau pelompat bisa jadi kemudian ada pembatasan, tidak direkomendasikan sama Facebook video-video kita dan kemudian selesai. Kayak tadi mungkin 100 juta bisa jadi cuma sampai 10-15 juta, bahkan habis sama sekali. Kalau di YouTube kita lebih fleksibel. Fleksibel artinya kalau kita kena strike, kita akan kasih tahu. Misalnya kita akan kontak siapa untuk kita cabut kontennya. Selesai sampai situ. Yang lainnya tentu sedang kita bangun hari ini, platform media sosial ada TikTok, Tribun Batam 1,2 juta follower Twitternya, kemudian 75.000 di Instagram, Facebooknya ada sekitar 600 follower. Kami punya keyakinan bangunan media sosial ini harus dibangun atas dasar konten lokal atau lokal konten. Makanya kita perkuat sekarang semua lokal konten di Instagram, semua lokal konten di Facebook, semua lokal konten di TikTok, semuanya konten lokal. Jarang sejak mungkin 3-4 bulan ini kita temui menggunakan kontennya di luar konten lokal. Tadi ada lihat di sana ada cewek namanya Nadia, nah, dia yang bikin konten-konten kekinian di Instagram dan kontennya pun. Kenapa kemudian kita juga mendorong konten lokal di media sosial? Karena itu inline atau relevan dengan konten kita di web. Nah, hari ini ada namanya Google Discover ya, teman-teman download itu. Dua kali ya? Jadi 2 kali. Oh iya, makanya. Kalau belajar ngopi biasa sih udah. Ngopi kita. Ya, saya merasa agak beruntung, bukan agak beruntung, tapi beruntung banget di sini. Teman-temannya masih muda, kemudian bisa diajak bersama, kemudian agak prihatin juga dengan kondisi kekinian bisnis media massa. Jadi kami bekerja dengan penuh keprihatinan dan tetap berjuang. Kok kami yakin ikhtiar ini akan membuahkan hasil pada satu titik, mungkin tidak sekarang. Pak JM sudah keliling sana sini, gitu ya, mencari sumber penghidupan untuk Tribun Batam dan sejauh ini alhamdulillah berhasil. Kalau ditanya berhasilnya di mana, ini ada saksi. Dia tahu betul bagaimana perjuangan sampai untuk menghidupi Tribun Batam dari sisi direct sale. Nah, ini ada wartawan dari Batam, namanya Amin. Jadi kemana-mana orang berdoa sama seperti teman-teman semua, kami juga lagi berjuang untuk bagaimana melakukan improvisasi, inovasi dalam rangka menjawab era disrupsi yang hari ini kita sudah sangat betul manfaatnya, dan mungkin kita juga tidak pernah menyangka ya bahwa masa ini akan datang lebih cepat. Rasa-rasanya boleh masa ini datang lebih cepat, tapi kita harus hidup lebih lama media. Karena itulah tadi ada studio, ada macam-macam, itu dalam rangka kami menjawab kebutuhan, menyelaraskan dengan kebutuhan studio. Mungkin besok tanggal 6 yang studio di bawah nanti akan pindah ke Universitas Batam. Politeknik ya? Politeknik Batam. Itu kita ada program spesial setiap hari Kamis, namanya Mata Lokal Koordinat, MLC. Nah, dulu pilkada macam-macam. Sekarang kita tarik, kita keluar, tidak lagi di studio. Jadi kita bawa konsepnya dari kampus ke kampus dengan nanti judulnya atau namanya MLC Stage, ya mirip kayak Mata Najwa. Kemudian hostnya juga sudah satu orangnya, Pakem yang boleh digantiin sama yang lain. Namanya tadi Bang Agus, dia manajer online. Semua ide gagasan dari dia juga, diskusi juga dengan teman-teman tim, kira-kira kita mau bagus apa. Dan sepanjang pemilu kemarin, kehadiran podcast itu terutama MLC amat sangat membantu kami untuk mendatangkan revenue. Jadi mungkin ketika yang lain baru membangun hubungan dengan KPU, Bawaslu atau teman-teman partai politik jauh hari sebelum pemilu, kami sudah bangun kedekatan itu melalui podcast, melalui Mata Lokal Koordinat.
Dan ini akan terus kami kembangkan menyongsong pilkada 2024 di Batam dan Kepri. Ya teman-teman tahu ya di sini bagaimana dinamikanya, dan tidak ada yang sedinamis di sini kayak sama pilkada sepanjang yang saya tahu. Saya 5 tahun di Kupang, mencermati di sini memang agak-agak masih biasa. Kita memposisikan diri sebagai media mainstream untuk hadir sebagai media yang tidak berpihak manapun. Kemudian kita melayani berbagai stakeholder, termasuk untuk kebutuhan pilkada di Pak Samsi, ada yang mau ditambahin Pak Samsi? Cukup Pak. Langsung makan gitu? Langsung makan. Itu Bang Jul, Mbak Neni, Pak Pur, teman-teman sekalian. Sebenarnya bisa lebih panjang. Iya. Tapi biasanya kalau panjang itu lebih dari 30 menit saya Kalau panjang kasihan si pipi. Nah, dia nggak suka yang panjang. Ngantuk nanti maksudnya. Stok itu tadi tuh. Stok nanti tuh. Bang, ini aja Bang. Abang nggak usah beli investasi. Nanti kami aja. Sekarang ongkos datang itu berapa? Berapa sih? HPP kita berapa sih? Kalau harga dengan HPP udah gak nyambung mah. Harga. Usai diskusi singkat, rombongan SPS mengakhiri agenda kunjungan media sebelum bertolak ke kantor BP Batam di Batam Center. Rombongan SPS Riau melakukan foto bersama di halaman kantor Tribun Batam. Usai berkunjung ke kantor BP Batam di Batam Center, agenda SPS Riau dilanjutkan esok hari dengan City Tour ke Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang. Sini aja lah kontraknya. Capek lah. Sabtu pagi 1 Juni 2024, rombongan SPS Riau melakukan agenda City Tour bertolak ke Pulau Penyengat dan Kota Tanjung Pinang. Sekitar pukul 7.15 rombongan meninggalkan Hotel Sahid menuju Pelabuhan Telaga Punggur dengan menggunakan armada bus. Dalam bus sepanjang perjalanan menuju Telaga Punggur, rombongan mendapatkan pembekalan informasi rundown seputar tempat yang akan dikunjungi dan durasi waktunya. Tidak lupa seorang anggota SPS membekali informasi seputar Pulau Penyengat kepada rombongan. Sekitar pukul 9.30, rombongan tiba di Pulau Penyengat yang bersejarah dan penuh karomah itu. Rombongan diterima Sekretaris Dinas Pariwisata Kepri Zulkifli dan mendapatkan pembekalan informasi seputar Pulau Penyengat. Gerimis yang mewarnai rombongan tiba di Pulau Penyengat tidak mengurangi kemeriahan dan suasana City Tour. Minuman khas Pulau Penyengat atau welcoming drink menambah hangat dan stamina tubuh. Coba, bukan gitu, coba perhatikan kawan kita siapa yang belum kira-kira lagi ya, gitu aja. Udah udah. Masih hujan lah? Masih gerimis. Lari. Gas. Terus. Kirim ya videonya ya. Mana lagi?
Baru jelaskan tentang alkohol. Mereka juga mendapatkan informasi sekilas Pulau Penyengat dan program Pemprov Kepri yang disampaikan Sekretaris Dinas Pariwisata Kepri Zulkifli dan staf Dinas Pariwisata Kepri. Selain itu, mereka juga mendapatkan penjelasan seputar minuman khas Pulau Penyengat. Acara itu juga dihiasi dialog singkat dan tanya jawab. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Pekanbaru membawa berkah. Pas hari ini hujan, biasanya cerah. Alhamdulillah hari ini hujan. Atas perintah Mas Pur dan Pak Kadis tadi diberitakan untuk Pulau Penyengat ini. Singkat cerita adalah kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu dari SPS Riau Pulau Penyengat. Mungkin ada yang belum kenal saya adalah Zulkifli, Sekretaris Dinas Pariwisata Kepri. Berjalan 3 tahun saya di Seksi Wisata. Saya didampingi oleh Desi Andika, Kabit Ekra. Minta kepada pemandu wisata atau nanti siapa yang menambahkan. Di Pulau Penyengat, selamat datang di Pulau Penyengat. Kalau sudah datang di sebuah pantun dulu, boleh ya? Apa tanda orang beradat, menjaga lisan, berpagarkan malu. Selamat datang di Pulau Penyengat, Pulau Warisan Tamadun Melayu. Bolehlah kasih dan paham. Nah, kerajaan ini penulis dari hati kami senang sampai di Penyengat dapat penjelasan dari Ibu Tilot, penuh semangat. Ini yang dari putih telur itu pernah dibuat penelitian tak ya? Bahwa itu memang pernah ada jejak putih telur di situ. Kalau sejauh ini yang pakai ini. Sejauh ini yang tahu belum ada peneliti yang melakukan penelitian bahwa apakah betul dari bangunan beton itu terkandung putih telur atau tidak. Jadi ya itu sampai sekarang belum ada tuh penelitinya Pak. Mungkin Bapak ada kawan atau apa boleh tuh meneliti untuk khusus masjid. Iya, boleh Pak. Baik, ya Pak. Kalau Bang Zul belum pantun, saya tak berbicara. Silakan. Sungguh indah Pulau Penyengat, nampak rapi dan begitu luas. Saya berasal dari Penyengat, sudah berkali-kali kemari tapi merasa tak puas. Riau ini menjadi pusat kerajaan Riau Lingga, Pahang dan Johor itu sejak abad ke-16 dan lebih kurang berakhir abad ke-18, sekitar 270 tahunan. Dan kita tahu juga bahwa Penyengat ini sebagai sumber ilmu. Sebelum negara-negara lain mendatangkan para ahli, di sini sudah ada banyak para ahli. Ahli medis, ahli hukum, ahli bahasa, dan ahli agama. Berarti ini pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, dan pusat agama. Artinya orang sini jauh lebih dulu pintar dari kita. Artinya sekitar 1000 tahun yang lalu, sejak abad 16 itu sampai sekarang, pusat Pulau Penyengat dan beberapa kerajaan lain yang pusat kerajaan tinggi di Bintang itu menjadi pusat agama, pusat budaya, pusat ilmu. Saya nak nanya ini, mohon maaf. Sebagai pusat ilmu berarti Riau ini orangnya pintar-pintar, ya kan? Kenapa sekarang di Riau ini banyak orang bodoh? Padahal kita sudah pintar sejak abad 16. Saya mohon masukkan betul nih. Kenapa banyak Riau ini orang bodoh? Termasuk orang-orang di Rempang. Contoh aja. Ini contohnya salah satu. Segan berdiri di sini ya. Seram ya. Saya kasih pantun dulu lah. Air mawar dalam terendam, bunga rampai hendak dirang. Bukannya nak mengajar itik berenang, hanya nak berbagi ilmu. Saya tahu bapak-bapak ini dah tahu semua ya.
Tapi saya tengok ini ya, tak mau sekolah, tak mau membaca, ya. Itu bodohlah dia jadikan, ya. Kalau saya sih kunci utama itu membaca, ya, membaca, ya. Banyaklah ilmu yang kita dapat. Jadi kalau sekarang orang bodoh, tak ada alasan. Zaman sekarang media itu dengan handphone aja sudah bisa mengetahui apa saja ada dalam dunia. Kalau dulu bolehlah, ya, media itu tak sampai ke kampung-kampung, ya. Jadi hidup penuh keterbelakangan. Bapak-bapak, sebenarnya saya dari tadi melihat ada tak kawan saya di sini? Rupanya tak ada. Saya dulu di Pekanbaru. Mendunia. Saya sudah berapa kali ke Eropa. Saya tanya orang Eropa, kamu kenal Penyelang? Rata-rata kenal. Kamu kenal Batam tak? Kenal. Kamu kenal Penyelang tidak? Kenal tak? Tidak. Penyelang kenal. Kenal sejarah tentang kerajaan Melayu, Lingga, Johor dan Pahang juga mendunia. Jadi mungkin khusus ke Penyelang ini ada data nggak? Berapa orang yang datang satu tahun ke Penyelang? Berapa ribu orang yang datang satu tahun ke Penyelang ini, dan mungkin data-data itu pernah juga bagi kami. Mungkin Pak. Itu berenang. Pakar-pakar wartawan dari Riau, sebenarnya Pak, data itu dari BPS itu ada, karena barangkali di Penyelang ini belum menggunakan kartu kontrol yang orang masuk dari luar negeri maupun Nusantara yang ditandai dengan kartu atau apa sebelum Pak. Tapi di data resmi BPS itu Dinas Kebudayaan Kota Penyelang 2021 8.506 orang Pak. Nah, terus peringkat ya Pak. Nah, hari ini bersamaan ini, makanya saya berebut dengan pemandu Pak hari ini. Karena mendadak, saat yang bersamaan ini dari Malaysia lagi berkunjung Pak. Dari Malaysia lagi berkunjung. Yang memutar Penyelang ini lah. Memang beberapa angka kunjungan dari Johor yang banyak dan Singapura. Dan mereka malah dana kalau kurban banyak, kalau ada 1.000 kurban ribu ya. Alhamdulillah Pak, kalau pada era yang ini kurban, dan di Penyelang ini sekarang udah ada kotek ya. Rumah tinggal homestay dah ada Pak. Jadi zaman dulu tak ada, sekarang dah ada Pak homestay. Nah sekarang becak ada becak listrik. Dan alhamdulillah lah Pak, bentor dah agak berkurang. Ada 20 unit ya? 27 becak listrik Pak di Penyelang ini sekarang. Jadi Januari sampai sekarang berapa? Kalau Januari sampai sekarang nih di angka puluhan ribu juga Pak. Ini kan 2021 Pak. Saya mungkin memang kendala ada Pak. Ada kendala ya, transportasi dari Pekanbaru ke sini kan cukup mahal sekarang. Dulu ada WIN dari Pekanbaru ke Tanjung Pinang, sekarang tak ada lagi. Nah, transportasi dari Tanjung Pinang ke Singapura, Johor ke Singapura aja ada sekarang hampir 1 juta PP. Dulu ratusan ribu. Nah ini yang tantangan bagi Kepri untuk menarik wisatawan dari luar negeri cukup berat Pak. Karena ditambah lagi bebas visa masih terbatas. $50 Pak satu orang. Jadi kalau datang berempat itu 22 juta habis untuk visa saja. Nah kami Pak Gubernur menyurati Menteri Pariwisata, Menteri Keuangan minta turunkan $10 saja Pak. Atau $5, bukan minta gratis, kita turunkan saja. Karena kalau gratis kayak Bali itu atau bebas itu kayak Bali agak rawan. Nah ini belum berhasil lagi sampai sekarang. Sementara 70.000 satu orang sekali jalan. Nah ini yang tantangan bagi Kepri untuk menarik wisatawan. Merupakan salah satu buah dari 10 macam buah-buah tersebut. Dohor itu nama lain dari kurma merah. 10 macam buah-buah kering ini didapati dari berbagai negara. Jadi peminum air dohor kami sebut sebagai pengembara dunia.
Jadi Bapak Ibu sudah mengembara dunia. Oke. Untuk khasiat dari minuman ini, orang Melayu sebutnya minuman pembongkar panas atau minuman pembongkar mencegah panas dalam. Juga minuman ini bisa meningkatkan energi dari kandungan dari buah-buahnya. Buahnya itu kandungannya ada kismis, ada kesemak, ada kurma, dan berbagai macam jenis-jenis. Ada 3 macam jenis kurma, ada 3 macam jenis kismis, ada 2 macam jenis kesemak seperti itu yang ada pada kandungan dari minuman ini. Alhamdulillah kami sudah merasa tadi kata Bapak ini tua, ada khasiat yang lain nggak? Raja-rajanya khasiatnya bertubi-tubi biasanya. Ada yang lain? Selain biar kami bisa membeli bawa pulang untuk oleh-oleh. Di mana tempatnya? Ini sedikit teknis pada Bojor. Di awal tahun 2020 kami menggagas untuk minuman ini menjadi oleh-oleh khas Kepulauan Riau. Jadi minuman ini sudah menjadi welcome drink untuk Kepulauan Riau. Bapak tamu-tamu VIP dan tamu-tamu seperti bapak yang berkunjung di Pulau Penyengat, kami siap menyajikan minuman para raja zaman dulu ini. Tentunya khasiatnya banyak Pak. Dari kesemak saja itu banyak, dari satu buah kandungan dari minuman ini saja kaya akan khasiat. Salah satunya untuk awet muda Pak, kesemak itu juga ada melancarkan pencernaan karena seratnya yang tinggi dari buah-buah tersebut. Kurma juga Pak, dari kurma Usai pembekalan sekilas informasi, rombongan berkeliling sekitar Pulau Penyengat dan masjid di Pulau Penyengat. Sejumlah anggota rombongannya tidak ketinggalan melakukan foto di depan masjid, serta foto selfie dan melakukan reportase langsung di medianya dengan menggunakan telepon seluler. Oke. Oke, 1, 2, 3. Penyengat berdelau, Pak. Oke, Pak. Usai istirahat dan sholat di Masjid Pulau Penyengat, rombongan dijamu santap siang oleh Dinas Pariwisata Kepri. Selain itu, rombongan juga dihadiahi hiburan karaoke di pelantar pelabuhan Pulau Penyengat. Dengan penuh semangat, Sekretaris Dinas Pariwisata Kepri juga menshouting PLT Ketua SPS Riau Purnomo yang mempersembahkan suara emasnya. Nyanyi yang terakhir, aku ngerti kamu, kamu ngerti aku sayang kamu selamanya. Aku tak mau bicara sebelum kau cerita semua. Apa mau, siapa dirinya, tak betah bila ada yang lain. Jangan hubungiku lagi. Karaoke mengakhiri agenda rombongan dan langsung menyeberang ke kota Tanjung Pinang menuju kantor PWI Kepri.
Ini biasa ya. Oke. Rombongan diterima pengurus inti PWI Kepri, yaitu Sekretaris PWI Kepri Amril, Bendahara PWI Kepri Adi Indra Pawenari, serta pengurus PWI Kepri lainnya. Selain memperkenalkan rombongan SPS Riau, pertemuan di kantor PWI Kepri juga diisi dengan dialog dan diskusi singkat. Sama. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak sudah disampaikan. Yang penting ketua meminta maaf karena tidak bisa hadir hari ini. Ketua Andi. Itu juga ketua Ramon Warisan Nelpon, ketua SPS di Kepri. Dia mohon maaf juga karena tidak bisa hadir. Terhalang hadir untuk mengiringi kawan-kawan dari Riau. Budi nanti. Di Tangerang dalam. Rumah dia bukan barisan itu ya? Nah, bukan barisan Tangerang dalam. Udah, Bang Adi, udah dikontak. Udah. Iya, kalau mau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ini semuanya. Salam sejahtera untuk kita. Datang dari Riau. Ya, kebetulan kalau jaket yang kami pakai sekarang SPS, tapi ada yang ketua PWI baik sebuah periode, beliau juga ketua PWI. Jadi ya sekarang dulunya kan PWI. Jadi Bang Amril, terus terang ini di luar planning kami. Nah, makanya ini surprise lah bagi kami. Di saat kami haus, tiba-tiba kami duduk di sini. Jadi haus itu menjadi hilang. Jadi berlepas dahaga. Walaupun saya di Pekanbaru itu 2 tahun lebih lah, saya belum pernah masuk kartu PWI. Tapi di sini baru pertama ke Pinang sudah masuk kartu PWI. Tapi liwat sering gitu lah, liwat sering. Alhamdulillah ternyata hubungan emosional antara PWI dan SPS ini sudah lama terjadi. Apalagi di Riau, mantan ketua PWI, mantan ketua SPS. Kalau di negara pemilu itu adalah dia mantan ketua KPU terus pindah ke Bawaslu. Begitu kan? Menyebutnya itu BIMTEK. Tapi dibalut setelah BIMTEK kami juga harus refreshing juga kan. Ya, betul. Semalaman kami harus di ruangan yang sangat tertutup itu. Ya, lalu rutenya itu setelah BIMTEK kami melakukan kunjungan ke bagian media dan tentu harus ada visit medianya. Kami ke Tribun Batam. Setelah itu kami ke TV Batam. Pokoknya Batam tidak datang karena di Pulau Batam. Nah, dan Nagoya Batam kami datangi juga. Nah itu. Nah, setelah itu kami hari Sabtu hari kedua inilah kami berkunjung ke Seminar. Difasilitasi juga di kerjasama oleh Kominfo PWI. Begitu di Seminar kami juga disambut oleh Sekretaris Bidang Kepri. Sementara dalam BIMTEK itu ada narasumber juga kepala dinas. Misal PWI dari Kepri datang main ke Pekanbaru menggunakan siap kami diwakili Bang Sekretaris Bang Amril, Tuan Adi Bendahara dan Kak Dewi bidang pariwisata. Yang selamat juga kawan-kawan tentunya pengurus SPS Provinsi Riau yang dipimpin oleh PRT Ketua Bang
Mas Pur. Ya. Hari ini kami berkunjung ke Tanjung Pinang karena sebagian kawan-kawannya belum pernah ke Pinang. Siapa tuh Bang? Itu aku dia sombong katanya ke Thailand saya nggak pernah ke Pinang belum. Orang kamu itu dan JMSI. Nah itulah kita sekarang semuanya keluarga besar. Awalnya Persatuan Wartawan Indonesia, kemudian ada lagi yang dilahirkan SPS, SMSI dan JMSI. Nah karena itu kami ini Bang Amril di Daulat di Dewan Pertimbangan namanya untuk ngasih pendapat, saran, masukan, juga kadang-kadang membuat keputusan rekomendasi yang sebenarnya tidak diatur di DPRD. Nah, tapi karena dituakan, kami kemarin sudah diskusi untuk kebaikan SPS Riau, berbagai rekomendasi sudah kita sampaikan. Nah memang selain kita ingin menambah wawasan kegiatan ini, juga kita memang kata Mas Pur tadi memperluas silaturahmi. Nah kebetulan yang kita tahu memang kalau nggak SPS, PWI. Nah, udah kita kontak ketua SPS Ramon Damura. Ampun aku bang, gitu deh. Sedikit dari kami, terima kasih sekali atas sambutannya, Bang Amril, Puang Adi, dan Kak. Apa? Foto. Pakai paspor tak? Masuk tuh, masuk. Oke. SPS Riau, keren. PWI Kepri, oke. Ini ya, SPS Riau, keren. Usai pertemuan, pengurus PWI Kepri menjamu rombongan SPS Riau di kafe sebelah kantor PWI Kepri. Jamuan ngopi sore PWI Kepri kepada rombongan SPS Riau bertabur aneka makanan dan minuman nikmat. Stimulan penyemangat tubuh menjelang petang hari itu mengakhiri agenda rombongan SPS Riau menyambangi kantor PWI Kepri. Dilanjutkan menemui tokoh pendiri SPS Riau Rida Kaliamsi di kediamannya di Tanjung Pinang. Dengan kondisi sehat dan bugar di usia senjanya, Rida Kaliamsi menyambut rombongan juniornya di pintu kediamannya. Mantan Ketua SPS Riau yang juga mantan Ketua PWI Riau Zulmansyah sedang memimpin pertemuan silaturahmi dengan tokoh pers Riau itu. Dalam pertemuan penuh keluargaan itu, pendiri SPS Riau Rida Kaliamsi menceritakan sejarah berdirinya SPS Riau. Menurut Rida, syarat pendirian organisasi SPS minimal 5 perusahaan media. Bikin dia kemari. Kalau kami ini di Dewan Pertimbangan namanya. Nah, kayak Bapak di pusat lah. Oh di pusat masih di pertimbangan. Tadi aku dapat di dalam kamar, kok sebenarnya Denny bilang. Ada. Assalamualaikum. Sama digitalisasi. Kalau tidak ingat kalian, tengah. Yang perusahaan bukan dibeli sama Pak Sani dulu, dibeli dengan baru sih, minat masuk perusahaan itu. Nanti kan udah kata, udah ke sini. Hanya untuk muda-muda, Erikson, apa Ilham mana? Beliau ini pendiri SMS. Bukan perwakilan, jadi provinsi baru. Provinsi ada buku yang terbitkan kalau bencana itu. Nah itu kan buku sejarah. Perkembangan termasuk SPS dan segala macam itu. Bukan SPS itu kan harus ada 4 surat kabar boleh berdiri. Kita ada 4 surat kabar. Nah, jadi waktu bikin metro macam-macam itu bagian dari supaya ada SPS itu. Ada metro itu kalau kita tak ada. Pos metro yang itu Pak. Haji Maskur pos metro. Metro ya Pak. Metro ya. Dulu barulah bikin kabar susah. Pada kesempatan itu, Rida Kaliamsi juga bersemangat menceritakan kenangannya di lapangan. Raut mukanya juga tidak bisa menyembunyikan kesedihannya karena saat ini hanya segelintir saja rekan sebaya sejawatnya yang masih hidup.
Dalam sesekali ceritanya dia juga menyelipkan pesan-pesan perjuangan penyemangat insan pers Riau dan Kepri. Kunjungan rombongan ke kediaman Rida Kaliamsi tersebut diakhiri dengan foto bersama. Pertemuan itu juga merupakan agenda pamungkas SPS Riau di Kepri. Rombongan bertolak pelabuhan Tanjung Pinang dan tiba di pelabuhan Telaga Punggur Batam menjelang maghrib. Muhammad Amin, Azura Arunita, Batam TV, melaporkan. Semangat! Semangat! Baik. Terima kasih.